A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi pada kesempatan kali ini bisa hadir kembali di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Dan tidak lupa salam serta selawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan tentunya pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah para sedulur semuanya, kami kembali hadir pada kesempatan kali ini untuk membahas kondisi terkini dari konten viral 3 hari yang lalu. Sebenarnya saya sudah punya feeling ya, waktu itu kami sedang membuat sebuah konten pengobatan, request pengobatan. Tidak sengaja saya membuka beranda Facebook ya, saya melihat video yang sedang viral tentang kesesatan ajaran yang berganti-ganti pasangan itu. Saya sudah mengatakan sama teman-teman juga waktu itu langsung bahwa saya melihat ini sebuah konten. Kenapa? Karena ya energinya udah terlihat energi konten. Cuma saya katakan karena ini sudah berkaitan dengan akidah dan bisa merusak akidah, maka ini pasti akan bermasalah. Ini akan menjadi kasus pidana. Ada unsur yang dirugikan, ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, jelas-jelas dia sudah merusak, menggeser tentang bab akidah di situ. Dan ternyata benar 2 hari setelah itu mulai rame, video tersebut mulai rame, viral dan terbongkar, dan memang ternyata itu settingan. Nah, sekalipun itu settingan, selama itu membawa efek buruk yang luas di masyarakat, maka akan menjadi masalah dan terbukti. Nah, jadi sedulur semua pasti udah paham videonya dan mungkin udah menonton videonya berulang-ulang. Nah, di sini kami ingin coba berdialog. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab, yang menjadi kok sampai gitu punya pemikiran, punya niat sampai membuat konten seperti itu. Apakah memang sudah tidak ada lagi materi konten yang sifatnya membangun, memberikan pencerahan, sampai membuat sebuah konten yang hanya istilahnya ya asal jadi kalau menurut saya. Dan akhirnya seperti itu, akhirnya dia terjebak di satu kesalahan yang fatal akhirnya kan. Awalnya dia membuat konten-konten hanya settingan-settingan yang supaya penonton itu rame, dan akhirnya terjebak sendiri. Karena Allah tidak ridho saat seseorang itu sudah mulai melecehkan satu ajaran agama Islam, sekalipun itu hanya dalam konteks bercanda, konteks hiburan, konteks apapun namanya, itu sama saja udah melecehkan, keluar dari adab sebagai seorang umat, sebagai hambanya Allah. Nah, saya akan melihat secara sisi goibnya dari yang bersangkutan tersebut. Anda juga sudah tahu siapa tokoh yang saya maksud. Saya tidak akan sebutkan di sini. Kita akan coba menarik salah satu goib yang paling kuat yang di tubuhnya, yang akhirnya sampai bisa menguasai pikirannya dan otaknya. Ini saya katakan otak karena sudah keterlaluan ya. Bab akidah dibuat sebagai lelucon dan hiburan semata. Siapa otak dibalik kasus sampai keluarnya video seperti ini. Dan seperti biasa, sebelum kami melakukan proses mediumisasi, kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi tidak lelah-lelahnya, tidak bosan-bosannya mengucapkan banyak terima kasih pada para sedulur semua dimanapun berada yang sudah setia dan selalu menonton video-video kami dan selalu memberikan komentar-komentar yang menggugah semangat kami untuk terus berkarya. Dan seperti biasa, saya sudah ditemani oleh salah satu mediator dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi dengan Kang Iwan Bimantara. Siap Kang ya? Kita mulai proses mediumisasinya.
Saya akan coba tarik gaib yang paling kuat, yang paling menguasai dan mengetahui tentang proses terjadinya video ini yang ada dalam tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bentengi, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk menyusup, menipu, manipulasi dan masuk dalam tubuh mediator, maka semua terpental ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dibersihkan dari semua energi fasik, energi negatif, dari semua jin siluman yang masih ada dalam tubuh mediator, semua dibersihkan Allah dengan protek berlapis-lapis, tidak bisa ditembus. Yang berusaha untuk menembus maka semuanya akan hancur lebur. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nucahin Nirwana, saya tarik sosok gaib yang paling kuat yang ada dalam tubuhnya, yang menguasai jiwa dan pikirannya, apapun itu wujudnya dan bentuknya. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nucahin Nirwana, saya tarik sosok gaib tersebut dari tokoh tersebut. Allah. Allah. Masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Sinkron, energinya semakin kuat dan sinkron dengan energi tubuh mediator Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, otomatis kita suara tersambung dan bisa berbicara bahasa manusia Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan saya protek kembali apabila yang masuk dalam tubuh mediator bukan sosok gaib yang ada dalam tubuh yang saya maksud, hanya sosok gaib dari luar, hanya sosok gaib penyusup yang berusaha memanfaatkan momen ini, otomatis akan meledak semuanya. Allah sallallahu bisa berbicara. Kamu bisa bicara? Bisa. Kamu tahu ya, resikonya di sini ya. Tugas kamu di sini hanya menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Apabila kamu memberikan data, informasi, dan jawaban yang mengandung satu saja kata kebohongan dalam jawaban tersebut, maka otomatis semua tubuh kamu akan hancur lebur. Allah. Benar kamu yang ada di tubuh orang tersebut? Ada dalam tubuhnya atau di luar? Kedua-duanya. Oh, sering keluar masuk. Keluar masuk berarti? Iya. Kamu berarti yang paling menguasai. Iya. Padahal ini orang sakti katanya. Berarti banyak gaibnya di dalam tubuhnya. Tapi kamu paling sakti. Kamu yang menguasai mereka dari semuanya, dari keilmuan-keilmuannya. Iya. Saya yang paling pintar. Oh, paling pintar. Berarti yang sakti ada lagi? Ada. Kenapa yang hadir kamu bukan yang sakti? Saya yang mengendalikan yang sakti. Oh gitu. Jadi yang paling sakti itu bisa kamu kendalikan untuk menjalankan tujuan kamu gitu. Kamu dari golongan apa ini? Siluman. Terus wujud kamu apa? Saya burung. Burung. Burung apa? Mati. Burung merpati. Tapi siluman. Ukurannya sama dengan burung aslinya, burung merpati, atau ukurannya seukuran manusia? Besar. Seukuran manusia gitu. Lebih besar lagi. Iya. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Sudah tahu ya? Sudah. Saya mau ngobrol-ngobrol aja. Nah begini, kalau boleh tahu, ya, ini sekedar informasi untuk para sedulur semua biar paham. Kamu ini dalam tubuhnya si S ini sudah berapa tahun? Saya sudah lama. Sudah lama. Iya. Ya, berapa tahun kalau untuk ukuran waktu di manusia itu? Sudah ada 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Iya. Keluar masuk ya. Suaranya bisa diperbesar supaya terdengar oleh penonton.
Allah. Belum bersuara yang besar. Jadi sudah 20 tahun. Iya. Hmm. Kamu nyaman di sini. Tenang aja, nggak ada yang ganggu. Ya. Saya juga tidak bisa mengeluarkan kamu, tidak bisa mengganggu kamu karena kamu milik seseorang. Tempatnya asing buat saya. Ya, enggak apa-apa. Ya asing karena kan kamu baru ke sini. Jadi nyaman. Energinya tidak mengganggu kamu. Ini sekedar informasi aja untuk para sedulur, biar para sedulur itu tidak terjebak. Nah sekarang gini, tadi kan berarti di dalam tubuhnya itu kalau dikelompokkan dari sisi keilmuan, ilmu ini, ilmu itu, kan beliau ini kan ahli pengobatan alternatif juga. Ada berapa kelompok di dalam tubuhnya? Banyak. Ya itu, banyak itu kan bisa dikelompokkan. Ada 6. 6 kelompok. Itu sakti semua itu ya. Ya, punya tugas masing-masing. Berarti 7 kelompok sama kamu ini. Iya. Kamu di bab untuk ngatur strategi, kepintaran gitu. Berarti kamu ada di area kerja kamu, posisinya di Mr. S ini di kepalanya ya berarti. Iya, Iya. untuk membantu dia untuk berpikir gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih dari kamu sendiri dengan 6 kelompok yang ada di tubuhnya, apakah 20 tahun itu waktu yang paling lama atau ada kelompok lain yang jauh lebih dulu dari kamu? Ada yang jauh lebih lama lagi. Ada Ada. kesaktiannya. Iya. Yang paling lama berapa tahun goib yang ada dalam tubuhnya? Itu semenjak dia bayi. Udah leluhurnya? Iya. Oh, ada dari leluhurnya juga. Terus yang lainnya juga istilahnya nggak bisa ditolak masuknya karena memang diminta sama dia ya. Iya. Dan hodam leluhurnya pun nggak bisa ikut campur. Sama perannya. Perannya sama, hobinya sama gitu. Kalau boleh tahu, kamu kan udah lama nih dalam tubuhnya. Kalau yang hodam dan leluhurnya itu untuk apa? Keilmuan kah, kedugalan kah, atau pengobatan kah? Keilmuan. Keilmuan tentang apa? Kejayaan. Jaya itu panjang umur maksudnya, atau kewibawaan gitu. Kewibawaan. Itu yang dari leluhurnya. Iya. Wujudnya apa? Buta hijau. Buta hijau. Itu dari leluhurnya ya. Iya. Nah sekarang saya kembali ke kamu yang tadi. Kamu punya nama enggak? Tidak. Tidak ada. Jadi saya sebut Anda panjenengan aja ya. Ini panjenengan itu di dalam tubuh Mr. S ini sudah 20 tahun. Nah, lalu prosesnya nih, masuknya panjenengan ke dalam tubuhnya. Seperti apa dulu prosesnya? Saya dulu dari keilmuan. Ya, maksudnya dari apa? Dari pusaka kah? Dari kalimat kah? Atau dari proses ritual kah? Atau seperti apa? Kamu bisa menjadi hodam dia. Ritual. Ritual. Ritual seperti apa? Puasa. Puasanya? Puasa biasa. Puasa biasa. Dan ada kalimat-kalimat. Terus kamu yang masuk. Iya. Nah, saat dia melakukan tirakat puasa itu, yang kamu lihat dia inginnya apa? Kok kamu yang masuk? Apa yang dia hajatkan waktu itu? Banyak. Yang dia mau itu banyak. Ya, sebutkan yang terbesar lah, 2 hal aja. Yang kamu anggap sebagai keinginan yang besar. Ingin dikenal. Dan dipuja-puja. Iya. Berhasil dong.
Iya. Itu berarti peran kamu. Ada peran kamu di situ. Iya. Dia sampai sekarang jadi salah satu YouTuber nasional lah. Iya. Saya yang banyak menggerakkan. Kamu yang menggerakkan, peran kamu itu. Iya. Kalau boleh tahu, tirakat puasanya berapa hari dulu dijalani? Puasanya puasa biasa. Puasa biasa, terus berapa hari? Kok sampai kamu bisa tertarik 6 bulan. puasa 6 bulan? Luar biasa. Terus dari mana itu dia menjalankan puasa itu? Dari dia belajar otodidak, ada gurunya, atau bisikan-bisikan gaib? Ada gurunya. Oh, ada gurunya. Masih hidup? Masih. Sekarang masih hidup? Masih. Gitu. Jadi yang kamu baca, yang kamu lihat auranya saat dia bertirakat itu, menjalankan puasa tadi, adalah aura ingin menjadi orang tenar yang pertama. Iya. Yang kedua, menjadi yang dikagumi oleh orang banyak. Ya. Iya. Dan semuanya saya lihat berhasil berarti. Apa yang sudah kamu dapatkan? Banyak yang saya dapatkan. Apa saja? Saya mempunyai kedudukan yang tinggi. Dalam tubuhnya? Iya. Atau mohon maaf, kamu terkoneksi nggak dengan raja kamu iblis? Pasti. Tidak mungkin saya mempunyai keilmuan dan kekuatan tanpa bantuan beliau. Jadi kamu dapat naikkan pangkat dari iblis berarti maksudnya? Iya. Oh gitu. Terus apa lagi yang kamu dapatkan selain itu? Banyak yang saya dapatkan dari orang-orang yang dekat dengannya. Oh, dari orang yang terdekatnya juga kamu dapatkan? Iya. Jadi tidak hanya dari si Mr. S-nya ini saja? Iya, tidak. Karena mereka percaya sama Mr. S ini ya? Karena mereka sudah jadi pengikutnya dan percaya menikmati apa hasilnya. yang dia dapatkan. Pasti yang kamu ambil roda sukma mereka. Iya kan? Iya. Nah berarti dulu kamu aslinya sebelum masuk itu kamu bangsa jin atau memang sudah siluman? Saya sudah siluman. Memang sudah siluman. Dan sudah jadi pengikut. Mengikut siapa? Raja saya. Berarti ada skenario dari raja kamu untuk menempatkan kamu di tubuhnya. Apalagi bertepatan dengan dia sedang melaksanakan tirakat itu kan. Sebenarnya sudah direncanakan oleh iblis itu. Ya udah nggak apa-apa, itu urusan pribadinya beliau ya. Saya hanya ingin tahu saja, mengorek. Lalu berkaitan ini tadi yang saya tanyakan bahwa kamu sudah paham dengan kenapa saya panggil ke sini. Ini kan berkaitan tentang ya terus terang kamu sudah berhasil. Dia sudah tenar, dia sudah banyak dikenal orang dan dia sudah mendapatkan hasilnya, istilahnya harta yang cukup lah, cukup mapan dari semua konten-kontennya itu. Nah, konten yang terakhir ini yang luar biasa, yang sebelum hari ini kan udah rame banget nih, ya kan? Kamu tahu ya? Nah, ini kan apa ya? Berseberangan dengan tujuan kamu. Kamu ingin menaikkan dia, sementara kamu akhirnya memberikan ide sama dia untuk membuat konten seperti ini kan? Saya tahu ini ide dari kamu. Akhirnya dia sekarang kan berarti ambruk ini. Semua apa ya istilahnya yang dia dapatkan itu sekarang terlihat semua oleh manusia, oleh orang Nusantara, rakyat Indonesia khususnya. Kenapa?
Itu salah satu untuk menaikkan dia kembali. Menaikkannya seperti apa maksudnya? Nanti juga itu hanya sebagian kecil saja. Maksudnya sebagian kecil apa? Tuh, nanti akan terbebas kembali dan akan lebih dikenal kembali. Jadi strategi gitu. Ya, Jadi strateginya kamu membuat dia bersalah karena satu konten, ya. Akhirnya semua orang tahu bahwa dia melakukan kesalahan gitu. Ya akhirnya semua orang tertuju pada dia. Dan dia akan terbebas karena mungkin dengan segala macam cara dan bantuan kamu akan dibebaskan gitu. iya. Jadi ini proses hukum yang berlangsung itu tidak akan berhasil. Manusia sebenarnya sama saja. Iya, paham Mereka saya. punya kepentingan sendiri. Pentingan uang juga kan. Ya dengan uang lagi ratusan nanti. Ya ini yang bahayanya ini para sedulur ya. Aduh luar biasa ini strategi pembalikan. Ya nggak apa-apa kita sharing-sharing aja biar nanti para sedulur ya. Siapa yang bisa memegang agama? Mereka hanya guyon. Hanya pada saat itu aja berkoar-koar, menodai. Hatinya pun sama. Sama ya. Kalau punya kesempatan yang sama akan begitu gitu. Enggak lah, nggak semua orang seperti itu. Nggak semua orang ya seperti itu. Dan kenapa saya membongkar masalah ini ya supaya masyarakat lebih terbuka lagi. Lebih waspada lagi dengan rencana-rencana kamu. Jadi dia akan bebas ini. Iya. Tidak akan terjadi apa-apa. Dan sebenarnya dia juga udah tahu kan. Sudah. Dia akan dipanggil, dia akan diproses. Justru semakin lama dia dalam konteks viral media, dia akan menaikkan rating dia. Dia juga sudah punya keyakinan. Iya. Kan semakin banyak uang yang dihasilkan dari konten itu. Karena ada saya dalam tubuh. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, yang membantu dia di dalam tubuhnya itu hanya kamu atau semua yang lain bergerak? Semua bergerak. Semuanya bergerak. Iya. Karena kami juga mendapatkan dari orang-orang yang mempercayainya. Maka dari itu semua yang ada dalam tubuhnya itu bergerak. Bagaimana bisa membantu agar orang itu bisa selamat. Nah, tadi saya bahas keuntungan kamu dari yang kamu dapatkan dari luar. Sekarang saya mau tanya, apa yang kamu dapatkan dari dia sendiri? Dari si Mr. S-nya ini. Apa yang kamu ambil? Nanti di akhir hidupnya itu akan saya kuasai sepenuhnya. Sudah meninggal gitu? Atau masih hidup? Pun sudah saya kuasai. Sepenuhnya? Iya. 97 sukmanya kamu ambil semua? Tidak. Hanya 8. Ya, kalau 8 udah stres lah. Tidak. Tapi ada saya di dalam. Sukmanya? Sukmanya 5. Iya itu udah lama, udah bukan dia. Itu sepenuhnya saya yang ada dalam tubuh. Iya. Terus kalau sekarang udah berapa? Baru sedikit. Berapa? Baru 6. Satu lagi dong. 3, 2 lagi kalau targetnya 8. Oh sukmanya? Sudah 4.
Ya udah habis, tinggal satu lagi kamu bilang target 5. Ya, berarti udah bener-bener kamu yang membalikan. Pantesan dia nggak punya rasa takut lagi untuk membuat konten seperti itu. Karena kami pun tidak diajarkan untuk takut. Ya karena kamu nggak ngefek, digebukinnya dia yang sakit bukan kamu. Ya, kamu enak aja, digebukin kamu tinggal keluar. Yang sakit paling yang kalau dibacok orang, yang sobek kulitnya kulit dia. Tidak Kamu akan aman. mempan. Seandainya ini satu contoh aja, apa yang dia rasakan ya kamu nggak ngerasain. Ya, kamu hanya mengorbankan dia juga. Semuanya itu keinginan dia. Kami hanya membantu. Iya, sama-sama. Plus-plus lah. Kamu mencari seseorang yang bisa membawa misi kalian dan ternyata ada. Nah, terus tadi kamu kan mengatakan tujuan akhir kamu tuh menguasai semuanya. Setelah kamu menguasai semuanya nih, si S ini, langkah atau rencana selanjutnya apa setelah kamu kuasai nanti? Tujuan akhirnya seperti apa? Akan dijadikan budak saya. Ya itu kalau sudah meninggal. Tujuan di alam nyata loh, saat dia masih berjasad gini. Tujuan akhir kalian itu seperti apa sih sebenarnya? Sampai menggebu-gebuin menguasai tubuhnya. Menderita. Menderita. Berarti jadab beneran dong nanti ini. Dia punya gelar jadab ini. Ini jadab beneran. Jadabnya jadab. Ngambil jadab ininya. Gak sadarnya ini. Jadi setelah video ini sepi, dia udah bebas, tapi kan pasti dia membuat suatu pernyataan tuh. Misalkan tidak akan membuat lagi konten-konten ataupun tayangan-tayangan yang seperti itulah. Kan nggak bisa lagi dia buat lagi nanti. Atau gimana? Itu hanya permainan di alam nyata saja. Hanya masalah hak uang aja. Itu nanti juga akan beres dengan sendirinya. Karena saya pun sudah menguasai yang ada dalam tubuh mereka-mereka itu. Penonton maksudnya. Bukan. Siapa? Ini aparat ini. Iya. Aparat maksudnya. Siapa saja. Jadi intinya rencana kamu seperti itu. Luar biasa juga ya. Ini termasuk sukses lah. Ya ini peringatan untuk para sedulur semuanya ya, biar paham. Ternyata ya setiap keilmuan yang tidak bersanad ataupun amal yang tidak bersanad itu ya efeknya seperti ini. Ngeri ya. Mudah-mudahan kita doakan dia mendapatkan hidayah dari manapun entah itu supaya bisa atau mau membersihkan keilmuannya supaya tidak dikuasai oleh ini makhluk-makhluk seperti ini nih. Terus kalau boleh tahu nih bocoran sedikit dong rencana terdekat kamu nih, planning kamu kan ada di otaknya dia nih, rencana terdekat yang akan dijalankan seperti apa? Akan ada kejutan yang akan menggemparkan. Dan semua orang akan tertuju kepadanya. Nah sekarang tadi kita kembali ke kelompok kamu nih.
kelompok kamu dan seluruh goib-goib yang ada dalam tubuhnya dia. Tadi kamu katakan di dalam ada 6 kelompok, 7 kelompok sama kamu. Itu yang sebutnya juga kelompok, pasti ada pimpinannya, ada anak buahnya. Berarti anggap aja ada 7 pimpinan yang kuat di situ, yang menjadi hodam-hodam keilmuannya. Nah kalau di total semua nih, yang di tubuhnya yang membantunya selama ini, goib-goib ini, yang 7 itu dengan seluruh pasukan yang di bawahnya, ada berapa miliar semuanya? Sudah ratusan juta miliar. Boleh sebutkan tepatnya, kamu menjadi bisa menghitung. Kamu kan cerdas, pintar. Tinggal hitung saja, sudah ratusan juta miliar, itu sudah pasukan yang luar biasa. Berarti, tapi belum ada 1 triliun. Belum. Masih ratusan juta. Luar biasa, cepat sekali ya. Udah sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Iya, dia sudah jadi orang yang terkenal. Sesuai dengan cita-citanya berarti. Dan ketika berhadapan dengan orang itu, tidak ada yang bisa. Nah sekarang satu lagi nih, ini yang pernah banyak diberitakan di media sosial juga. Waktu rame-rame dia itu belajar apa, kan pernah dibongkar, disampaikan ternyata dia keilmuan dia itu banyak mengambil dari kitab Majmu Syarif. Betul. Kalimat-kalimat yang dia gunakan saat tirakat, seperti kemarin kamu dia puasa, kamu masuk, apa kalimat-kalimat itu yang ada di dalam kitab Majmu Syarif? Kami ini sesungguhnya bukan ada dalam kitab-kitab itu. Iya, saya paham. Maksud saya yang saya tanyakan, apakah kalimat yang digunakannya? Ya saya tahu, kamu masuk karena niat dia, kan? Iya. Karena hajatnya dia, kan? Iya. Nah, maksudnya berarti dia tirakat dan tadi kamu kan katakan ada bacaan-bacaan yang dibaca. Apakah mau ngambil dari kitab itu? Sebagian. Sebagian. Sebagiannya dari amalan-amalan biasa. Dari luar kitab itu. Karena kombinasi dengan hajat tadi yang dia inginkan, bahwa dia ingin jadi orang terkenal, maka masuklah kamu. Iya. Dan dia pun pintar sekali. Ya kamu yang buat pintarnya. Aslinya kalau kamu keluar ya dia yang goblok lagi. Kenapa Anda tahu? Ya kan kamu dari awal mengatakan saya hodam kecerdasan. Ya udah jelas lah. Kecerdasan dia dari kamu berarti. Tapi ya saya juga nggak bisa mengganggu karena itu kan keinginan dia. Ya mudah-mudahan saya hanya bisa mendoakan semoga beliau mendapatkan hidayah dan bisa ketemu dengan saya di sini, dibersihkan, baru saya nanti bisa berurusan sama kamu. Ya, tunggu aja. Mudah-mudahan dia ada keinginan untuk membersihkan dirinya, ya kamu saya bersihkan nanti. Saya tidak suka di tempat ini. Iya, tidak masalah. Tidak akan saya bawa ke sini. Ya itu kan kehendak kamu, kehendak Allah itu kan ada beda lagi. Kalau memang sudah Allah takdirkan dia untuk dapat hidayah, ya tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan. Saya hanya bisa membantu dengan doa. Berdoa itu adalah satu bantuan yang paling gampang, paling murah. Tidak ada biaya. Ya, saya doakan semuanya. Silahkan. Ada lagi yang mau disampaikan berkaitan dengan majikan kamu itu? Tidak ada. Cukup. Karena saya hanya menjawab apa yang Anda tanyakan. Oh gitu. Oke. Cukup. Saya rasa karena tujuan saya juga ingin mengupas tentang skenario adanya konten yang ngawur tadi dan ternyata sudah terjawab, ya saya cukup. Untuk yang lainnya nanti kejutan-kejutan yang lainnya nanti mengikuti perkembangan kejutannya aja. Ya, sebagai adab saya mengundang kamu, saya ucapkan terima kasih. Iya, saya juga berterima kasih. Oh gitu sudah ya. Anda undang. Silahkan kamu keluar dari tubuh mediator dan jangan Saya berani. bawa orang ini boleh. Saya baru mau ngomong. Jangan berani kamu ambil satu pun.
Yang ada tubuh mediator. Apabila kamu mencoba untuk mengambil satu saja roh atau sukma atau jin korinnya, maka otomatis akan menghancurkan semua tubuh kamu. Iya, Silakan, saya tidak akan mengambil. silakan kamu keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jin guru saya sang hyang semua goib yang ada tubuh keluar kembali ke tempat asalnya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sembilan roh tujuh sukma dan seluruh jin korin semua tertarik masuk kembali Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Semua efek medium semuanya hilang Allah. Kembali normal energi dan memorinya terkumpul. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin para sedulur semuanya. Baru saja kita mengundang salah satu goib yang ada dalam tubuh dari Mr. S tadi. Ternyata sudah ratusan juta miliar goib yang ada dalam tubuhnya dari keilmuan yang dipelajarinya. Dan itulah bahayanya ya. Sekali lagi saya sampaikan bahayanya manusia hari ini mencari keilmuan. Karena mencari keilmuan yang sifatnya untuk hajat tertentu, saktian, asian segala macam. Itu akan sangat mudah sekali untuk mengundang hadirnya iblis. Atau mungkin memang iblis itu sendiri yang menentukan targetnya bahwa orang tersebut menjadi target dia untuk dikader sebagai corong-corongnya iblis. Dan mudah-mudahan sekali lagi tidak ada salahnya kita memberikan doa yang terbaik. Bagaimanapun buruknya saudara kita, mudah-mudahan dengan banyaknya doa, mudah-mudahan kita doakan bareng-bareng, semoga dia tersadarkan kembali, Amin. mendapatkan hidayah, sehingga Allah menggiring supaya semua goib-goib yang terjadi dalam tubuhnya bisa keluar dari tubuhnya. Sebenarnya saya ingin membantunya, cuma karena ini keterikatannya sangat kuat dengan beliau ya, karena ada satu ikatan yang kuat, karena sengaja dipelajari dan memang dia meminta sesuatu, ya saya tidak bisa melepasnya. Nanti mudah-mudahan setelah beliau mendapat hidayah, mudah-mudahan kita doakan bersama. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dari dialog-dialog kami. Kami berdua atas nama Padepokan Cahaya Siliwangi, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.